Sabda. Bacaan kedua dari surat pertama Yohanes, 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami terima, yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu mencucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk bacaan Injil, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Datanglah kepada Yohanes, penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara terkasih, jemaat Kristus, Shalom, selamat pagi. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mantap. Dari ketiga bacaan tadi ada yang sudah bisa menebak kira-kira kaitannya apa? Mungkin kita agak bingung ya, karena saya pun ketika tadi malam sama Tuhan dikasih suruh khotbah ini, saya juga bingung. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yohanes Pembaptis menjelaskan bahwa baptisan itu merupakan tanda pertobatan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Artinya orang yang berdosa kalau mau hidup kudus harus bertobat, itu harus melewati suatu baptisan sebagai tanda pertobatan. Betul ya, Wewe? Kemudian kita kalau melihat Tuhan kita Yesus Kristus yang dikandung tanpa dosa, kalau kita melihat Tuhan Yesus yang terlahir tanpa natur dosa, dan sejak kelahirannya sampai ketika ia dibaptis tidak pernah berbuat dosa, kok Tuhan Yesus dibaptis? Baptis kan tanda pertobatan. Lah Tuhan tidak berdosa, tapi kok Tuhan Yesus dibaptis? Nah, saya juga bingung.
Saya bingungnya apa? Ini terus jelas none piye. Tapi ya, semoga Roh Kudus melancarkan ini semua ya. Jadi kita tanggung sama-sama ya. Nah, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi kok dibaptis? Padahal baptis itu kan tanda pertobatan ya. Masa Tuhan Yesus butuh tanda pertobatan ya? Saya berusaha membuat ini seringan mungkin Bapak Ibu, supaya kita bisa menerimanya dengan enak ya, mendengarnya ya. Nah, pertobatan dalam baptisan itu adalah penyatuan dengan Allah. Jadi pertobatan itu bukan hanya tentang kita berhenti berbuat dosa, bukan hanya itu, tetapi kita menyatu dengan Allah. Jadi pertobatan yang dimaksud dalam baptisan adalah penyatuan dengan Allah. Pertama itu dulu yang harus kita pahami, bahwa baptisan itu kita kembali bersatu dengan Allah. Nah, Yesus tidak pernah terpisah dengan keilahiannya. Jadi artinya Yesus ini sejak dikandung pun benar manusia, benar Allah. Dilahirkan pun benar manusia, benar Allah. Sampai semasa hidupnya tidak pernah ada saat di mana Yesus itu bukan Allah. Jadi Yesus selalu Allah. Nah, keilahian Yesus yang tidak terpisah ini, yang terus menyatu, semakin menjadikan misteri. Kalau baptis itu penyatuan dengan Allah, berarti kan Yesus tidak perlu dibaptis, wong sudah bersatu dengan Allah. Tidak perlu tanda pertobatan, tidak perlu persatuan dengan Allah, ngapain dibaptis gitu. Nah, ini yang bisa dipahami adalah bahwa Tuhan itu merendahkan dirinya. Jadi kalau kita lihat di bacaan yang ketiga tadi, bacaan Injil, ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan ini, di situ banyak orang-orang berdosa lagi kumpul untuk dibaptis dan menunjukkan tanda pertobatan. Dan Tuhan Yesus datang di situ, menempatkan diri di antara orang-orang berdosa ini, dan dia memberi diri untuk dibaptis selayaknya orang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Nah, ini merupakan suatu kerendahan hati ya. Jadi ini juga menjadi teladan bagi kita supaya kita itu bisa menjadi rendah hati. Apa maksudnya rendah hati itu? Apakah sulit untuk dilakukan? Sebenarnya cukup sulit, karena kita seringkali punya egois, masih memikirkan diri sendiri. Wong aku wong, nah itu biasanya kalau orang Tulungagung gitu ya. Wong aku wong. Nah, kalau sudah gitu biasanya tidak mungkin bisa rendah, tidak mungkin bisa rendah hati, tidak mungkin bisa menerima. Tuhan Yesus yang lebih tinggi dari Yohanes Pembaptis membuat dirinya lebih rendah supaya dia bisa dibaptis oleh Yohanes. Dan ini sebuah kerendahan hati yang bisa kita teladani. Seringkali kita itu gampang sakit hati hanya karena kita tidak bisa merendahkan hati kita. Kita sering jengkel, sering susah, sering menderita hanya karena tidak bisa rendah hati. Contoh paling gampang, kita pasti pernah ditegur sama saudara kita. Dan kadang kita melihat siapa yang negur. Kalau kita melihat yang negur itu, mungkin kita melihatnya, wong masih di bawahku kok negur. Kita mesti, orang masih baru kok negur saya. Kamu loh siapa kok negur saya? Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita itu nggak rendah hati, sehingga akhirnya kita kebal dengan teguran. Kita justru lebih suka melindungi diri, saya tidak salah. Saya itu pernah sekali waktu ditegur sama orang, bukan orang percaya, ibadahnya tidak rajin pula. Jadi sudah bukan orang percaya, tidak rajin ibadah. Saya itu pernah ditegur, dibilang nuwun sewu, lambemu bosok. Saya dibilang gitu. Ini hanya karena masalah fitnah-fitnah. Jadi saya difitnah sampai akhirnya bermasalah dengan orang lain, dan orang lain ini saya temui kok langsung marah-marah. Marah-marah, terus saya dibilang lambemu bosok. Ngomong gak tahu dipikir. Tapi ketika saya ditegur seperti itu, kok ya puji Tuhan saya itu dalam naungan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Ketika saya dibilang seperti itu, tidak ada mangkel, tidak ada marah sama sekali. Anehnya itu, saya pun juga bingung, kok saya tidak marah ya. Dibilang orang lambemu bosok, udah saya tidak marah ya. Saya marah, mikir, berarti saya ini kalau ngomong harus lebih hati-hati. Saya itu bersyukur punya kerendahan hati seperti itu, karena ditegur orang lain yang bukan orang percaya, yang derajatnya bisa dibilang lebih rendah daripada saya, tidak ngerti apa-apa. Ketika saya ditegur dengan orang seperti itu, saya bisa nerima dan saya bisa
apa? Oh iya ya, saya bisa introspeksi diri, bisa memeriksa diri. Oh jangan-jangan lambeku bosok tenan ya. Kalau saya tidak punya kerendahan hati, saya pasti jengkel. Dan saya pasti akan merasa bahwa enggak, saya ngomong bener kok. Orang mau sakit hati yuk biar karepnya. Tapi kalau saya punya kerendahan hati, saya bisa memeriksa, oh iya berarti saya harus ngomong lebih hati-hati. Nah semua itu karena Roh Kudus. Nah Tuhan Yesus juga menyerahkan dirinya untuk dibaptis, itu merupakan suatu bentuk kerendahan hati. Dan baptisan itu merupakan ketaatan kepada Allah. Karena ketika Yohanes bilang, aku tidak layak membaptis engkau, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah ini terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Artinya Tuhan Yesus itu punya ketaatan gitu. Dia nurut, sekalipun dia tidak perlu dibaptis, tapi nurut untuk dibaptis. Baptisan itu juga merupakan apa? Karena Tuhan Yesus dibaptis di dalam air, maka kita yang juga dibaptis di dalam air dipersatukan dengan Kristus gitu. Jadi menjadi satu karena kita melewati hal yang sama. Karena Tuhan Yesus dibaptis, maka kita kalau dibaptis itu juga apa? Menjadi satu dengan Kristus gitu. Baptisan ini juga merupakan tanda awal pelayanan Kristus. Jadi ini merupakan apa ya? Seperti kalau bahasa umumnya itu kayak titik balik gitu. Tuhan Yesus selama 30 tahun itu tidak ngapa-ngapain, tidak muncul, tidak ada ceritanya. Tiba-tiba pas muncul dibaptis langsung dar-dar-dor gitu. Langsung khotbah bikin mujizat sampai karya keselamatan di atas kayu salib. Nah, itu semua dimulai dengan baptisan Kristus. Jadi ini memberi gambaran pada kita bahwa kehidupan beriman kita sebagai orang Kristen itu dimulai saat kita dibaptis. Saat kita dibaptis itu mulai kehidupan beriman kita, kehidupan pelayanan kita, sama seperti Kristus. Nah, buat yang belum dibaptis, pikir-pikir dulu aja ya. Nanti setelah khotbah ini sambil dipertimbangkan kira-kira saya perlu baptis apa enggak. Karena Yesus dibaptis, maka kalau kita dibaptis, otomatis kita sama dengan Kristus, kita dipersatukan. Apa yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu kalau kita dipersatukan dengan Kristus? Apa yang muncul dalam pikiran? Kristus menang, Kristus bangkit, Kristus raja, gitu ya, betul ya? Jadi kalau saya dipersatukan dengan Kristus berarti saya menang. Oh, berarti saya bangkit. Saya anak raja. Hura-hura. Enak-enak kita. Sudah dibaptis. Mungkin kita punya banyak pikiran ya, karena ya saya tidak menyalahkan karena banyak ajaran belakangan ini yang mengajarkan bahwa orang Kristen itu hidupnya harus enak gitu. Orang Kristen itu tidak boleh menderita, berkat gitu. Semakin hidup suci semakin diberkati gitu. Jadi kalau masih kere berarti kurang suci. Kalau masih miskin berarti kurang kudus, kurang sungguhan berdoanya. Enggak, dipersatukan dengan Kristus itu artinya kita benar-benar menyatu dengan Kristus dalam segala kemanusiaannya, keilahiannya, ketaatannya. Jadi yang dibicarakan adalah tentang itu. Nah, salah paham tentang penyatuan dengan Kristus ini akan membuat hidup seorang Kristen itu lebih susah, penuh kebingungan, lebih menderita. Ketika kita dibaptis, kita itu menjadi orang yang selamat. Dan Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, kok takut? Kenapa? Karena hidup sebagai orang selamat itu menakutkan. Lebih baik hidup orang tidak selamat, los. Nggak selamat, bene, bebas saya nggak selamat. Tapi kalau orang selamat, hidupnya nggak los, harus menjaga keselamatannya. Nah, ketika kita mendengar ajaran-ajaran yang mungkin kalau saya bilang bukan sesat ya, tapi kurang tepat, ajaran-ajaran yang kurang tepat dalam penghayatan tentang baptisan. Salah satunya adalah ajaran tentang bahwa Tuhan Yesus menanggung penderitaan kita. Amin? Halo? Amin? Tuhan Yesus menanggung penderitaan kita. Lah kok kita masih menderita? Tuhan Yesus menanggung segala sakit penyakit kita. Nah kok kita masih sakit?
Apa maksudnya? Kalau kita punya pemahaman bahwa dengan dibaptis maka penderitaan kita itu dioper ke Yesus, lagi repot. Apalagi ada satu ayat yang sangat populer, itu 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Ada nyanyiannya juga kan. Yesus rela kaya jadi miskin agar apa? Agar kita semua jadi kaya, berkat Tuhan melimpah. Terus tepuk tangan, woi berkati. Hidup kaya, Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita kaya. Nah kok sih kere? Nah kok kita masih miskin? Loh, padahal Tuhan sudah kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Nah kok kita masih miskin? Nah kalau kita punya pemahaman yang keliru, kita akan bingung. Iya ya, kok saya masih miskin nih? Kan Tuhan sudah rela menggantikan saya jadi miskin. Bukan begitu pemahamannya. Ini suatu hal yang mungkin akan merubah penghayatan kita sebagai orang Kristen. Apa yang dimaksud Tuhan itu kaya, rela jadi miskin supaya kita jadi kaya? Kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, itu kan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama Allah. Kemudian ayat-ayat selanjutnya di ayat 4 atau 3 dikatakan bahwa firman itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sang firman, sang sabda yang menjadikan semuanya ini, itu rela jadi manusia. Artinya dia merendahkan dirinya. Dia yang adalah Tuhan turun ke dunia jadi manusia, merendahkan dirinya. Dan dalam keadaan manusianya itu dia menjadi miskin. Tuhan Yesus sendiri bilang, serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Miskin pol Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus rela kaya jadi miskin supaya kita jadi kaya. Artinya apa? Tuhan Yesus yang adalah Tuhan jadi miskin semiskin-miskinnya, sehingga kita yang tadinya miskin ini kalau dibandingkan Tuhan Yesus kita kaya. Amin. Saudara sekarang miskin? Ya miskin. Tapi kalau dibanding sama Tuhan Yesus, masih miskinan Tuhan Yesus. Jauh. Saudara punya rumah? Punya rumah. Tuhan Yesus tidak punya rumah. Saudara punya pekerjaan? Punya. Penghasilan ada. Tuhan Yesus tidak punya. Tanah tidak punya Tuhan Yesus. Usaha, toko tidak punya Tuhan Yesus toko. Jadi Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita ketok kaya. Bukan kita jadi kaya, bukan. Ketok kaya karena ada yang lebih miskin. Bisa dimengerti? Nah, Tuhan Yesus yang dalam miskin semiskin-miskinnya, yang jauh lebih miskin dari kita, bisa taat. Lah kita yang lebih kaya masa tidak bisa? Tuhan Yesus dalam kemiskinannya yang parah itu ya, yang di bawah garis kemiskinan, bawahnya lagi bawahnya pol, itu bisa pelayanan. Lah kita yang punya kerjaan, punya rumah, punya tempat untuk meletakkan kepala, suruh pelayanan kok angel. Jadi ini merupakan suatu tanda yang luar biasa. Tuhan Yesus yang tidak berdosa saja mau dibaptis. Jadi kenapa Tuhan Yesus dibaptis? Ya karena dia merendahkan dirinya. Nah, sehingga kita ini kelihatan mending jadinya. Kalau dibanding Tuhan Yesus, kita ini mending jauh. Tuhan menanggung segala penderitaan kita, artinya adalah bukan penderitaan kita dioper, tapi apapun penderitaan yang saudara alami, itu juga dialami Tuhan Yesus. Saudara pernah ditipu? Pernah. Tuhan Yesus juga ditipu. Pernah dihianati? Tuhan Yesus juga pernah. Difitnah? Tuhan Yesus juga pernah difitnah. Mungkin saudara difitnah tok, tidak sampai dibunuh. Tuhan Yesus sampai dibunuh. Pernah diludahi saudara? Sampai pokmu. Pernah? Tidak pernah saudara. Tuhan Yesus itu sudah difitnah, ditipu, dihianati, dijual, diludahi, dicambuk. Jadi semua jenis penderitaan yang ada itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi maksudnya Tuhan menanggung penderitaan kita adalah
segala jenis penderitaan yang ada itu pernah ditanggung oleh Tuhan. Dan sekalipun Tuhan dalam mengalami penderitaan yang begitu besar, dia tetap taat. Saudara baru difitnah kok iso mangkel. Wih, kurang ajar. Ngomong apa ya? Sopo sing ngomong? Saudara baru ditipu sudah, aduh, uangku melayang. Saudara belum sampai diludahi. Wah, belum. Tuhan Yesus sampai gitu. Tapi Tuhan tetap bisa mengampuni. Jadi penghayatan baptis itu bukan tentang kita dipersatukan dengan Tuhan, lalu kita enak-enak gitu. Yang miskin jadi kaya, tidak menderita lagi, bukan. Tapi itu berarti bahwa kita dipersatukan dengan Kristus, bahwa dalam segala penderitaan, segala kemiskinan, sakit penyakit, kita pun taat seperti Kristus. Manut. Tahu saudara manut? Injih, injih Romo. Tuhan bawa kita kemana? Siap Tuhan. Sendiko dawuh, siap menjalankan perintah. Tapi kan prakteknya enggak ya. Prakteknya kita baru kena masalah. Kenapa Tuhan terjadi padaku? Kenapa aku mengalami ini? Wah, lagi repot. Yesus itu tidak pernah menghindari penderitaan. Jadi kalau saudara sekarang ini punya masalah, berhenti berdoa supaya masalah itu selesai. Jangan ditiru orang-orang Kristen di luar sana yang aneh-aneh. Tuhan berikan jalan keluar. Jangan ditiru. Tuhan Yesus tidak pernah cari jalan keluar. Tuhan Yesus difitnah, dihakimi, tidak pernah membela diri. Disalib itu berontak, tidak manut, meneng, manut. Tidak pernah minta solusi ini itu, tidak pernah. Manut. Ini yang sulit. Kalau kita dipersatukan dengan Kristus, artinya kita juga harus manut. Tapi manut itu sulit. Dalam keadaan menderita ini merupakan kesempatan kita untuk menjadi seperti Kristus. Penderitaan untuk Kristus itu maksudnya adalah penderitaan yang kita tanggung karena Kristus. Kalau penderitaan yang kita tanggung karena perbuatan kita sendiri, itu bukan penderitaan karena Kristus. Misalnya kita nipu orang, terus sama orangnya ditapuk, nah itu salahmu dewe ya. Atau mungkin kita ngerasani orang terus dilabrak, nah itu salahmu dewe. Atau saudara bawa lari uangnya orang terus dipenjarakan, nah itu salahmu dewe. Itu bukan menderita karena Yesus, itu karena polamu dewe. Kalau saudara dibenci karena saudara ini merengut terus, ngomongnya pedes, tidak pernah ramah, terus dibenci orang, itu salahmu dewe. Menderita karena Kristus itu artinya apa? Saudara tidak ngapa-ngapain, difitnah, nah itu menderita untuk Kristus. Saudara tidak salah, disalahno, masuk penjara, lah itu karena Kristus itu. Saudara sudah ramah, sudah baik, tetap dibenci, lah itu karena Kristus. Jadi bisa dibedakan ya, penderitaan yang karena Kristus sama penderitaan yang mergo polahe dhewe. Kalau penderitaan polahe dhewe tidak dihitung, itu salahmu dhewe. Penderitaan untuk Kristus itu artinya kita sudah melakukan benar tapi tetap salah. Dan itu pasti terjadi di kehidupan orang Kristen. Dan itu juga yang dialami oleh Yesus. Tidak salah disalahno. Tidak salah dihukum. Itu yang dialami oleh Yesus. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tidak pernah protes, manut gitu dok. Siap Bapak. Tidak pernah melawan. Nah, jadi orang Kristen kalau bisa dipersatukan dengan Kristus, dibaptis, itu maksudnya seperti itu. Ini adalah jalan keselamatan yang diajarkan oleh Kristus. Kalau saudara masih berdoa, Tuhan selesaikan masalah saya, Tuhan pulihkan keluarga saya, wah, ya sia-sia. Wong itu salib yang harus saudara tanggung kok, malah saudara minta dilepas. Kalau nggak mau pikul salib, jangan ikut Yesus. Kalau saudara difitnah masih membela diri, nggak usah ikut Yesus. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kalau kita difitnah orang, kita mengampuni. Kalau kita ditipu, kita tidak teriak-teriak, tidak cerita ke orang-orang, saya ditipu, habis sekian, enggak.
Kalau kita memang dipersatukan dengan Kristus, kita kalau ditipu orang justru menanggung dengan sabar. Oh iya, saya kurang baik orangnya, saya kurang teliti sampai bisa ditipu. Kalau kita ditindas, kita tidak melawan, kita malah berdoa buat yang menindas kita. Ini loh contohnya Yesus itu. Dipersatukan dengan Kristus itu maksudnya itu. Bukan miskin jadi kaya, sembuh, sehat, hidup enak-enak, keluarga harmonis, enggak. Nah, karena itu, kalau sekarang saudara menghadapi persoalan-persoalan serupa, berhenti berdoa minta penyelesaian, berhenti berdoa minta solusi, minta pertolongan. Nah, terus doa apa, Mas? Doanya gini, sederhana. Ya Roh Kudus yang lembut, yang manis, oh Tuhanku sayang, gitu ya. Dari persoalan ini, Tuhan pengen ngajari saya apa? Saya harus belajar apa dari masalah ini ya Roh Kudus? Bisa doa gitu? Nah. Jadi tidak usah doa Tuhan masalahku selesaikan. Tidak usah doa gitu. Bilang aja, oh Tuhan cintaku, sayangku, Tuhanku, Indonesia Rayaku, manisku, sayangku, gitu ya. Saya kok kena persoalan ini, Tuhan itu pengen saya belajar apa tuh? Apa saya harus belajar sabar? Apa saya harus belajar mengampuni? Apa saya harus belajar nerimo? Nanti diajari saudara, enak. Jadi melewati penderitaan, dapat bonus belajar. Nanti lewat persoalan ini lama-lama saudara itu jadi orang yang tidak menderita, malah kayak enteng gitu. Amin. Jadi setiap kali dapat penderitaan tidak kaget gitu. Tidak sampai kok ini terjadi pada saya, tidak, malah enteng. Oh ya enak gitu. Loh, kok pekerjaan saya kok sering sulit, tidak temu-temu, tidak deal-deal gitu. Jangan berdoa Tuhan, buat ini deal, percuma. Berdoa gini, Tuhan ini kok tidak deal-deal ya. Aku mau suruh belajar apa toh? Nanti diajari sama Tuhan. Nah karena itu kita dibaptis. Karena dengan kita dibaptis, kita diberi daya kekuatan yang sama yang dimiliki Yesus, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini daya kekuatan yang luar biasa loh. Yesus mati bisa dibangkitkan loh sama Roh Kudus. Yesus yang menderita sengsara, miskin, ditindas, ditipu, dibully, macam-macam, bisa nurut, bisa taat, itu karena ada Roh Kudus. Kalau kita mau seperti Kristus dengan Roh Kudus. Nah ini yang puji-pujian kita kan nyanyi kayak pede ya. Sekalipun beribu rebah di kiri, berlaksa di kiri kanan, wah, aku tahu janjimu Tuhan, Engkau bersamaku. Kalau nyanyi kok sungguhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, ya percuma Tuhan Engkau bersamaku, lek utangi kak mari-mari. Ya percuma Tuhan Engkau bersama aku, listrik gak kebayar, sekolah angel bayari, pampers entek terus, susu, sepatu kok ya cepet men kecilian. Ini yang kalau kita nggak bersama Roh Kudus itu sulit, semakin menderita sungguhan. Sudah masalahnya tidak selesai, tambah menderita. Yesus yang dalam keadaan lebih parah dari kita itu bisa nurut pada Allah, bisa mau dibaptis dan menjalankan pelayanannya. Nah kita yang lebih kaya dari Yesus, kita yang lebih tidak menderita, lebih enaklah hidupnya kita ini, seharusnya bisa melayani juga seperti Kristus. Baptisan itu berarti kita dipersatukan dengan Kristus. Anda diberi daya kekuatan yang sama seperti yang dimiliki oleh Kristus. Dan oleh daya kekuatan yang sama, Anda diberi tugas yang sama, membawa terang bagi dunia. Nah ini yang sulit ya. Baptisan itu tanda pertobatan. Di bacaan pertama tadi air bah, itu sudah gambaran baptisan. Topologi ya, perbandingan ya, di perjanjian lama gambarannya itu tentang air bah. Dunia yang penuh dosa ini dibasuh dengan air, yang busuk-busuk itu dihilangkan, tinggal yang baik saja. Nah ketika kita dibaptis pun seperti itu. Kita dibasuh dengan air, yang jelek-jelek itu dihilangkan, dibersihkan.
tinggal baiknya aja. Bangsa Israel ketika melewati laut itu, laut terbelah, nah itu juga gambaran baptisan. Sehingga orang Mesir ini tenggelam dalam air itu, bangsa Israel luput. Yang buruk dibasuh, tinggal baiknya aja. Nah maka tugas kita adalah menjaga yang baik ini tetap baik. Baptisan itu tanda pertobatan. Ketika kita dibaptis, dosa kita itu dibersihkan, dan tugas kita adalah menjaga itu tetap bersih. Jadi kita harus bertobat. Kadang banyak orang Kristen itu setelah baptis merasa wis gak duwe dosa, betul ya? Wis paling pede, paling bener, gak duwe dosa aku. Ada di sini yang berdoa, Tuhan saya berdosa. Ada yang berdoa seperti itu? Nggak mungkin ya. Masa ada? Kok ajaib men? Wah kalau ada orang Krisalom seperti itu tepuk tangan. Haleluya. Wah tapi kok ya gitu ya? Ada saudara yang pernah mengaku dosa? Dalam bacaan kedua tadi dikatakan bahwa kita hidup dalam terang. Kalau kita bilang saya tidak berdosa, itu berarti kita pendusta. Dengan mengatakan saya tidak berdosa, itu sudah berdosa. Karena itu baptisan ini tanda pertobatan. Maka kita perlu berdoa, Tuhan saya telah berdosa. Masalah-masalah yang terjadi ini mungkin karena saya tidak ngerti jalanmu Tuhan. Mungkin karena saya terlalu berdosa, sehingga harus kamu ajarin. Kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak rendah hati, sama Tuhan dikasih persoalan yang seperti itu. Kita gampang ngamuk misalnya, sama Tuhan pasti dikasih persoalan yang mancing emosi, pasti. Disuruh sabar soalnya, sampai sabar baru persoalan itu berhenti. Kalau kita tidak nurut sama Tuhan, diatur sama orang kita malah. Jadi persoalan yang kita hadapi itu adalah untuk mengajarkan kita supaya kita bertobat. Halo Krisalom, bertobat. Amin. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Amin. Baptis itu tentang menghidupi baptisan, bukan tentang dibaptisnya. Tapi bagaimana kita menghidupi baptisan itu. Bertobat bukan hanya tentang kita minta maaf dan minta ampun, tetapi bagaimana kita menghidupi pertobatan itu. Nah, dengan bertobat seharusnya loh Bapak Ibu ya, lebih enteng. Karena kesaksian saya pun juga seperti itu. Dengan saya bertobat, hidup ini lebih enteng. Dulu saya suka khawatir, akhirnya saya bertobat. Aku khawatir. Hidup ini ternyata lebih enteng loh dengan tidak khawatir itu. Amen. Dulu saya mungkin masih suka emosi gitu. Saya bertobat, saya tidak mau emosi lagi Tuhan. Hidup enteng, betul enteng. Amen. Karena bertobat. Tapi kalau kita tidak mau bertobat, ya sudah. Pasti kejadian yang buruk-buruk itu terjadi dalam hidup saudara. Ada yang sekarang punya masalah kayak kok yang saya alami ini buruk sekali ya. Nah, pas bertobatlah. Bertobat. Berhenti, stop. Jangan diulangi. Hari ini semoga bisa menerima firman-Nya. Saya pun juga bingung jelasinnya kenapa Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis itu jadi contoh buat kita. Tuhan Yesus menghidupi baptisannya seperti itu, harusnya kita juga seperti itu. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita tutup Alkitab kita resapkan sabda Tuhan yang telah kita dengar. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Engkaulah penyelamat juru selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami. Kasihanilah kami orang-orang berdosa ini ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi beban-beban dosa kami. Tuhan Yesus, Engkau senantiasa adil dan Engkau setia. Setiap dosa-dosa kami ini kami serahkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke bawah kaki-Mu. Kiranya ajarlah kami Tuhan supaya kami dapat menghidupi pertobatan kami.
supaya kami dapat dipersatukan dengan Engkau melalui baptisan. Sehingga dalam hidup kami boleh berhenti melakukan dosa-dosa itu ya Tuhan, dan kami boleh menerima ajaran-Mu yang mendatangkan keselamatan. Roh Allah yang kudus, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami. Sudilah ya Roh Kudus mengajar kami selalu dengan penuh sabar dan lembut. Ajarlah jemaat-Mu di Krisalom ini dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. Kiranya Engkau menunjukkan kelembutan dan Engkau menunjukkan kesabaran terhadap kami, supaya jangan kami Engkau ajar dengan terlalu keras. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menyanggupkan kami untuk melewati apapun yang sedang kami hadapi, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau ajarkan kepada kami. Biarlah kami boleh memancarkan cinta kasih Kristus kepada dunia, sebagaimana Kristus senantiasa memancarkan cinta kasih Allah Bapa. Ya Allah Bapa yang kudus, kami mohon kehadirat-Mu, supaya Engkau menerangi kami dengan kasih-Mu. Berilah rahmat-Mu sehingga kami boleh hidup dalam terang, sehingga kami boleh hidup bebas dari dosa, sebab Kristus telah menyucikan kami. Kami mau terus bersatu dengan Engkau ya Bapa. Dari sebab itu tidak ada segala sesuatu apapun yang boleh menyusahkan hati kami, sebab kami percaya bahwa hanya bersama-Mu saja kami boleh tenang. Doa ini kami naikkan kehadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saya kembalikan ke Pak Yohanes.